Halo teman-teman sekalian, kita jumpa lagi dalam channel Legally Blind. Sudah lama kita tidak membahas tentang AC Milan, ya. Kayaknya sudah setahun lebih ya kita tidak membahas tentang AC Milan. Nah, kita akan memasuki musim baru di tahun 2024 dan 2025, ya. Setelah musim lalu kita menghuni posisi kedua di klasemen. Memang kesannya bukan pencapaian yang buruk, tapi kita sangat jauh tertinggal dari Inter Milan yang menjadi juara di musim lalu, ya selisihnya beda 19 poin, dan tidak hanya itu, kita juga dipermalukan ya oleh Inter Milan ya. Jadi kita sudah secara beruntun kalah di 6 kali derby ya. Jadi ini sangat menyesakan, sudah kalah, maksudnya tidak menjadi juara, Inter Milan yang juara, kemudian kita 6 kali dikalahkan oleh Inter Milan, dan yang paling menyedihkan adalah di pertemuan derby terakhir itu penentuan gelar juara Inter Milan ya, dimana kalau mereka menang melawan kita, mereka memastikan gelar juara. Kita sudah wanti-wanti nih semua pemain ya, fans, bahwa kalau Inter memang ditakdirkan menjadi juara, jangan di depan kita dan jangan dengan cara mengalahkan AC Milan. Tapi ternyata yang terjadi sebaliknya, kita malah beneran kalah. Dan mereka merayakan Scudetto ke-20 mereka di depan fans Milan ya, karena waktu itu di pertandingan itu Milan sebagai tuan rumah. Milan sebagai tuan rumah, sehingga lebih banyak fans AC Milan di San Siro. Jadi ini sakitnya tuh beruntun gitu loh, banyak dan sangat menyayat. Kita kalah Scudetto, kita kalah 6 kali beruntun ya. Di pertandingan menentukan Scudetto kita kalah dengan Inter Milan ya, dan kemudian kalahnya di depan publik kita sendiri, dan kemudian mereka meraih ke Scudetto ke-20. Jadi sakitnya tuh luar biasa. Nah, di tahun ini apakah kita bisa membalasnya? Itu paling ideal tentunya ya, kita menjadi juara, kita bisa mengalahkan mereka, atau setidak-tidaknya menipiskan jarak kita ya dengan Inter Milan. Kita mendekatkan diri kita untuk bersaing merebut gelar Scudetto dengan mereka, dan bisa menyulitkan mereka ketika kita bertemu di derby. Nah, apakah kita mampu di musim ini? Yuk kita bahas preview musim ini bersama saya di Legally Blind. Oke teman-teman, kita mulai dengan pelatih. Ya, jadi di musim ini kita meng-hire pelatih baru. Nah, Stefano Pioli sudah 5 tahun menjadi pelatih AC Milan, ya. Kayaknya 4,5 tahun ya kalau nggak salah, karena dia di-hire sekitar bulan Oktober ya, menggantikan Marco Giampaolo ya. Jadi 4,5 tahun, apa yang diberikan oleh Pioli, yang paling bagus tentu saja Scudetto. Dan dia berhasil menstabilkan Milan dari era banter ya, ke era pesaing ya, at least pesaing di posisi Liga Champions. Jadi di tahun 2021-2020 ya, Milan meraih Scudetto, dan itu adalah suatu pencapaian yang luar biasa dari Pioli, karena skuad kita yang sebetulnya tidak semewah ya Inter Milan, Juventus ya, bahkan Napoli ya, tapi kita berhasil meraih Scudetto ke-19, dan Rafael Leao menjadi MVP pada tahun itu ya. Walaupun persaingan dengan Inter itu sangat ketat karena selisih kalau nggak salah 2 atau 1 poin ya di akhir musim. Namun di musim berikutnya Stefano Pioli tidak mampu mempertahankan Scudetto karena jauh ditinggal oleh Napoli yang akhirnya kemudian menjadi juara. Tapi ada hal positifnya, yaitu kita berhasil merangsek ke semifinal Liga Champions. Walaupun di tahun ini mulai tuh kita
mulai beruntun kalah di derby ya, karena di semifinal itu kita 2 kali kalah dari Inter Milan, yang kemudian melaju ke final dan kalah oleh Manchester City. Nah, yang paling parah adalah di tahun atau di musim kemarin ya, 2023-2024, di mana AC Milan memang meraih posisi 2, tapi sangat jauh dari Inter, yang kemudian finish posisi pertama dengan selisih 19 poin dari Milan di posisi kedua. Jadi sangat menyakitkan tadi ya, sudah kalah di derby lagi, terus kemudian kalahnya di depan fans atau penonton sendiri. Di Liga Champions kita malah nggak lolos ke babak knockout karena kita kalah bersaing dengan Dortmund dan PSG. Walaupun sebenarnya kita punya banyak peluang untuk lolos, tapi banyak hal-hal aneh ya yang terjadi. Misalnya banyak injury, dan yang kemudian yang paling fenomenal adalah ketika kita tidak berhasil mengalahkan Newcastle di kandang sendiri, ya, karena kecerobohan Rafael Leao yang mencoba tendangan akrobatik ya, trik-trik gitu di depan gawang kosong dan tidak masuk pula. Akhirnya kita seri dengan Newcastle, dan itu ternyata sangat detrimental ya, atau menentukan dalam poin kita meraih posisi ke 1 dan 2 di grup ya. Terbukti Dortmund sampai ke final tuh. Jadi andai kata Milan lolos ya mungkin ada peluang lah untuk bisa merangsek terus ke babak selanjutnya di knockout Liga Champions. Kita tersingkir walaupun kita masuk dapat peringkat 3, kita masuk ke Europa League. Kita sempat melaju, beberapa musuh kita lawan, kita selesaikan, kita kalahkan. Tapi ketika bertemu dengan Roma, ya anti klimaks saudara-saudara, rekan-rekan, teman-teman sekalian. Kita 2 kali dikalahkan home and away, ya kalau nggak salah ketika away-nya kita seri ya, tapi kalau nggak salah kalah juga itu. Nah, yang masalah adalah, yang menyakitkan adalah kita kalah dengan sangat-sangat tanpa perlawanan melawan Roma yang sebetulnya beberapa pertandingan belakangan itu selalu kalah oleh kita ketika ditangani Mourinho. Tapi ketika Roma memecat Mourinho dan meng-hire Daniele De Rossi, kita malah 2 kali dikalahkan dengan mudah. Ya, soundly beaten. Nah, teman-teman sekalian, karena hal-hal kegagalan itu, akhirnya manajemen memutuskan untuk mendepak Stefano Pioli. Siapa penggantinya? Ya, penggantinya ada banyak rumor-rumornya. Sergio Conceição, ya, bahkan Antonio Conte, kemudian ada Roberto De Zerbi, ada juga sempat Mark van Bommel, Marcelo Gallardo, ya, termasuk juga sempat Maurizio Sarri ya katanya. Tapi akhirnya Milan memutuskan untuk memilih Paulo Fonseca, dan walaupun fans ya kita semua tidak excited tentang Paulo Fonseca, ternyata di pre-season kemarin 5 pertandingan kita menyaksikan bahwa Milan bermain lebih baik ya, lebih menyerang, lebih tertata ya. Bagaimana hasil-hasil di pre-season kita akan bahas selanjutnya. Nah, teman-teman sekalian, kita tahu bahwa Milan sekarang sudah dikuasai oleh Redbird ya, dan termasuk juga kemarin yang belum sempat kita diskusikan atau kita ceritakan adalah di depaknya Paolo Maldini dari kursi direktur teknik AC Milan kalau nggak salah. Nah, kemudian datang di pertengahan musim, datanglah Zlatan Ibrahimovic ya, yang disewa atau di-hire oleh Redbird sebagai penasihatnya Redbird, dan kemudian sepertinya jadi punya kewenangan juga atas AC Milan gitu ya, walaupun tidak jelas dia menjadi direktur atau apa ya. Nah, Paulo Fonseca ini ya diberitakan adalah pilihan-pilihan dari manajemen baru. Nah, walaupun fans Milan tidak bergairah ya mendengar nama Paulo Fonseca, ternyata kok di
Precision kita 5 pertandingan ya, kita melawan tim-tim yang tidak buruk ya, bukan dari seri C, seri B gitu ya, tapi tim-tim yang sebenarnya bagus ya. Pertama kita seri ya, 1-1 melawan Rapid Vienna kalau nggak salah. Nah, lawan Rapid Vienna itu ya tentu saja banyak pemain-pemain inti yang belum gabung ya, karena banyak alasan ya, ada Euro, ada Piala Copa America ya, dan kita seri 1-1. Nah, ini yang menarik, setelah pertandingan melawan Rapid Vienna, kita kemudian tur ke Amerika ya. Kita menghadapi pertama Manchester City, kedua Real Madrid, dan ketiga Barcelona. Dan hasilnya apa teman-teman sekalian sudah tahu semua, kita menang melawan ketiganya ya. Manchester City juara Liga Champions di di musim sebelumnya ya, kita kalahkan 3-2 teman-teman. Gol-golnya dari siapa? Ya, golnya dari Lorenzo Colombo 2 gol ya, hasil umpan dari Samuel Chukwueze, dan kedua yang gol ketiganya adalah gol dari Marco Nasti. Lalu kemudian yang kedua kita melawan Real Madrid, kita menang lagi teman-teman, 1-0 kita menang. Kita berhasil mengalahkan mereka 1-0 ya. Golnya dari siapa? Dari Samuel Chukwueze. 1-0, asis dari Mattia Liberali ya, pemain berusia 17 tahun ya, dari Primavera Milan, dan akan bertanding bergabung di Serie C bersama Milan Futuro. Dan yang ketiga adalah Barcelona. Kita juga menang walaupun dengan adu penalti dengan skor 2-2 ya. Yang golin itu kalau nggak salah ya Pulisic ya, dan Jovic ya. Jovic gol pertama dan kedua gol dari Pulisic. Karena pada saat itu banyak pemain inti yang sudah mulai datang, kecuali Theo Hernandez, Maignan, dan Tijani Reinders, dan juga pemain baru kita ya, Alvaro Morata. Dan yang terakhir melawan Monza yang baru saja ya 3-1 ya, di Piala Trofeo Silvio Berlusconi ya. Di Monza ini pencetak golnya adalah Jovic ya. Kemudian ada Tijani Reinders, dan kemudian saya satu lagi lupa satu lagi. Saya lupa ya. Jadi tapi 3-1 skornya melawan Monza yang dilatih Alessandro Nesta, dan 1 gol dari Monza dicetak oleh Daniel Maldini yang kita lepas secara permanen ke Monza. Nah, dari 5 pertandingan kita menang 4 kali, dan semuanya melawan tim-tim yang baik ya, bahkan 3 diantaranya tim yang di atas kita. Real Madrid itu juara bertahan loh Liga Champions. Kita 2 kali nih mengalahkan juara Liga Champions berturut-turut ya. Nah, apa artinya ini? Ya, pre-season banyak orang bilang tidak ada artinya ya, karena cuma latihan, dan tim-tim banyak mendeploy pemain-pemain cadangan, pemain muda. Tapi begitu juga dengan AC Milan ya. Kita mendeploy pemain cadangan, pemain muda kita. Ada Colombo, Nasti, Liberali, dan yang paling keren tuh ya kiper kita 4 pertandingan berturut-turut ya. Tadinya harusnya Marco Sportiello, tapi karena cedera ya sebelum pertandingan lawan City, dipakailah Lorenzo Toriani. Nah, Lorenzo Toriani ini rupanya adalah kiper ketiga di Primavera ya. Nah, ketiga di Primavera, bukan ketiga di tim inti, tapi dia step up, dia menggantikan Sportiello, dan dia step up dan dia perform dengan sangat baik. Jadi akhirnya ya sepertinya kita akan mengetahui bahwa Toriani ya, karena Sportiello akan mengalami cedera yang cukup panjang, maka Toriani akan menjadi deputinya Mike Maignan di musim ini. Keren banget kan, dari posisi kiper ketiga Primavera langsung jadi pelapis Mike Maignan ya. Umur 19 tahun, Lorenzo Toriani. Juga ada Mattia Liberali, ada juga Francesco Camarda ya, the next big thing ya, 16-17 tahun. Terutama Mattia Liberali nih shining banget dia ketika di Amerika. Dia yang memberikan asis kepada Chukwueze, dan sepertinya dia AMC yang akan berguna ya bagi Milan, tim senior Milan. Gitu teman-teman di pre-season ya. Oke, bagaimana dengan pemain baru? Nah,
punya pelatih baru, Paulo Fonseca, ya. Milan juga melakukan pembelian beberapa pemain baru. Beda dengan musim lalu yang kita membeli 10 pemain ya, dan semuanya pemain-pemain senior gitu, hampir semuanya setahu saya. Kita belanja banyak lah musim lalu karena setelah menjual juga Sandro Tonali. Di musim ini pembelian kita tidak sebanyak musim lalu, tapi kita juga tidak menjual pemain besar kita ya. Siapa yang kita beli? Yang pertama yang paling menarik adalah Alvaro Morata yang baru saja menjuarai Euro 2024 sebagai kapten Spanyol. Nah, Alvaro Morata ini dibeli dengan menebus klausul pembeliannya 13 juta euro dari Atletico Madrid ya. Dan dia diproyeksikan menggantikan Olivier Giroud yang hengkang ke LAFC di Amerika Serikat. Tadinya kita sudah mengejar-ngejar Joshua Zirkzee ya dari Bologna, pemain muda yang sangat bertalenta, pemain Belanda, tapi ternyata kita disalip oleh Manchester United yang bersedia membayar commission fee kepada agennya si Joshua Zirkzee ya, si Kia Jorapsyan itu. Kita bayar, kita tidak mau membayar komisinya sebesar 15 juta euro ya, tentu saja gila juga karena harganya Zirkzee saja 40 juta. Jadi ini di luar atau melanggar prinsip Milan nih, membayar komisi yang begitu besar, tapi MU membayarnya sepertinya ya, dan akhirnya Zirkzee pindah ke Milan. Nah, kita dapat Alvaro Morata ya, pemain yang sebenarnya tidak jelek ya, dan bahkan bisa dibilang merupakan pemain yang kerja keras dan dapat mengangkat level permainan tim ya, seperti di Spanyol ya. Morata cuma mencetak 1 gol dari 6 ya pertandingan Spanyol, tapi dia bisa membuat sayap-sayap seperti Nico Williams dan Yamin Lamal yang menjadi sangat-sangat produktif ya, juga Dani Olmo yang ada di belakang. Jadi Alvaro Morata ini diharapkan bisa didaya gunakan seperti halnya di Spanyol ketika berseragam AC Milan. Karena apa? Karena Milan punya winger yang lincah-lincah seperti Spanyol. Ada Leao, ada Chukwueze, dan ada rencana bahwa AMC-nya kali ini akan Pulisic nanti dipakai di pertandingan-pertandingan Milan. Bayangkan, kalau saja Morata bisa memberikan impact yang sama, maka Milan akan sangat mengerikan musim. Nah, pembelian kedua ya yang di-highlight oleh Milan, yang penting bagi Milan adalah memberikan pelatih baru ini seorang center back baru. Karena di musim sebelumnya ya Milan itu kebobolan 49 gol dari semua kompetisinya. Ini parah sekali nih, 49 gol gitu ya. Hampir 1 gol di setiap pertandingan. Itu sangat banyak. Makanya Milan akhirnya membeli back, dan kali ini dibeli back yang berkaki kiri, center back berkaki kiri, sesuatu yang kita butuhkan untuk mendampingi Theo Hernandez sebelah kiri ya. Dulu kita sempat mau beli Jakub Kiwior yang di Arsenal ya, juga ada sempat juga Riccardo Calafiori yang juga ke Arsenal akhirnya. Nah, kita akhirnya mendapatkan namanya Strahinja Pavlovic ya dari Red Bull Salzburg ya. Pavlovic ini pemain Serbia ya, temannya Luka Jovic ya tentunya. Nah, dia berhasil kita dapatkan. Dia tipenya adalah back yang agresif, tinggi besar ya, dan akan mengkomplement Tomori yang punya kecepatan. Jadi harapannya adalah itu pembelian kedua. Pembelian ketiga kita adalah untuk pelapisnya Davide Calabria di right back, yaitu tiba-tiba lupa saya, itu pemain dari Tottenham Hotspur ya. Jadi banyak fans Milan yang tidak begitu semangat dengan pemain ini ya. Tapi ya karena sudah dibeli, kita akan lihat dulu nih gimana dia bisa bermain di Milan. Lalu yang keempat yang baru saja diberikan here we go oleh Fabrizio Romano adalah inceran kita ya, yang sudah berlarut-larut di negosiasinya dengan AS Monaco. Dia adalah Yusuf Fofana ya, untuk mengadres bagian defensif lagi. Tapi dia adalah defensif central midfielder yang akan menjadi penyaring nih dalam transisi bertahannya AC Milan. Yusuf Fofana ini katanya memiliki postur yang gede juga gitu, dan jago dalam bertahan.
akan menjadi nomor 6-nya Milan. Nah, itu adalah pemain-pemain yang sudah kita dapatkan, dan ada kabar kita akan masih digosipkan ya, masih mengincar misalnya Lazar Samardzic dari Udinese untuk AMC. Ada juga Federico Chiesa yang dibuang oleh Juventus. Ada juga Tammy Abraham, yang saya nggak berharap si Tammy Abraham pindah ke AC Milan karena dia injury prone. Ya, dan juga ada kabar bahwa Luka Jovic sudah mengambil nomor punggung 9. Jadi kita bisa berharap bahwa nanti strikernya adalah Morata dan Jovic. Dan mungkin Okafor juga bisa, karena Paulo Fonseca juga pernah mengatakan Okafor akan dia proyeksikan untuk jadi Jonathan David-nya di Milan. Fonseca itu berasal dari Chile. Nah, begitu teman-teman sekalian tentang pemain dan transfer pemain di AC Milan. Nah, teman-teman, bagaimana peluang Milan di musim ini? Saya langsung aja. Ini ibaratnya adalah argumentasi induktif. Saya berikan yang khusus dulu. Simpulan saya adalah ya, Milan bisa jadi Scudetto musim ini, bisa meraih Scudetto ke-20 di musim ini, ya, bisa berlangkah jauh di Liga Champions, dan juga bisa menjadi juara Coppa Italia ya. Kenapa begitu? Ya, oke, kita bahas. Jadi pertama, Milan ini kalau orang bilang katanya ganti pelatih gitu ya, seperti beberapa atau sebagian besar tim Serie A lainnya. Beda dengan Inter yang punya kesinambungan atau konsistensi karena pemainnya dan pelatihnya masih tetap sama. Ini sebetulnya tidak sepenuhnya benar, karena menurut saya Milan itu sebetulnya masih memiliki formasi yang sama, karena Fonseca bermain dengan 4-2-3-1 sama dengan Pioli. Tapi Fonseca memberikan sentuhan upgrade ya pada permainan AC Milan. Pemain-pemain inti Milan juga tidak berkurang, tidak keluar ya. Semua masih ada, bahkan ditambah juga dengan pemain baru seperti Alvaro Morata. Ya, yang berkurang ya tentu saja Olivier Giroud ya, dan sepertinya diganti dengan Alvaro Morata adalah upgrade ya, karena dari segi usia, dari segi tipikal permainan dan seterusnya. Jadi sebenarnya Milan dan Inter itu sama-sama punya posisi yang berkesinambungan dan konsisten ya. Tuh. Bahkan Milan kayaknya sepertinya akan bertambah gitu dengan upgrade level permainan atau teknik pelatihnya si Paulo Fonseca. Nah, menurut saya motivasi Milan jauh lebih besar daripada Inter. Nah, ini biasa nih, karena kan biasanya habis juara pemain-pemain itu menjadi lengah dan demotivated ya. Nah, itu terbukti ya, misalnya ketika Inter juara, habis itu Milan yang juara tahun depannya, Milan juara tahun depannya Napoli yang juara, Napoli juara tahun depannya Inter yang juara, dan kita berharap ini siklusnya terulang dan berhenti di Milan ya, Milan terus juara gitu. Jadi berharap banget supaya Milan bisa mengalahkan menjadi juara ya di Liga Italia musim ini. Kenapa saya juga yakin begitu? Karena menurut saya selain Inter ya, rival-rival Milan pada musim ini, nah kalau ini kita bisa katakan ini baru menstabilisasi perahu atau kapal mereka ya. Juventus baru kedatangan Thiago Motta, pemain-pemainnya di overhaul ya, Chiesa di Depak, Milik di Depak, terus Iling Junior dijual ya kan, Pogba udah nggak ada ya, terus back kiper Wojciech Szczesny udah nggak ada, terus ya banyak lah yang di reshuffle oleh si Thiago Motta di Juventus. Nah, ini akan membuat permainan Juventus tentunya belum akan bangkit ya, karena beda kan, Allegri aja kadang kebanyakan kan main 3 back, nah ini Motta main 4 back. Jadi adaptasi Juventus akan cukup membutuhkan waktu sebelum bisa dia berlari cepat. Nah, ini dugaan saya. Kemudian yang selanjutnya Napoli nih ya, ditinggalkan oleh beberapa pelatihnya, setelah ditinggalkan oleh si botak itu ya, sekarang oleh Antonio Conte. Nah, masalahnya adalah Napoli juga berubah nih, dari yang biasanya main 4 back jadi 3 back dengan Antonio Conte, dengan 2 striker sepertinya Conte seperti itu mainnya. Dan
yang paling menentukan adalah Victor Osimhen keluar, yang rencananya dia akan pindah walaupun dia masih di Napoli sampai dengan saat video ini dibuat, tapi rencananya dia akan pindah ke Chelsea atau PSG. Lalu kemudian Piotr Zielinski ya, dia cabut ke Inter Milan ya. Dan banyak hal yang berubah dari Napoli, dan mereka juga harus bisa beradaptasi dengan skuad baru, pelatih baru ya, sistem baru ya, beda dengan Milan ya 4-2-3-1 sama. Nah itu kemungkinan yang mungkin akan agak lumayan ya menurut saya justru Roma gitu, karena di musim lalu Daniel De Rossi itu baik sekali membawa Roma. Tapi ini juga perlu kita perhatikan karena sepertinya Roma akan kehilangan Paulo Dybala. Walaupun Roma mendapatkan Artem Dovbyk dan Matthias Sule itu ya, kemungkinan juga Federico Chiesa. Jadi Roma nih menurut saya bisa jadi ada di atas Napoli dan mungkin juga Juventus. Nah, Atalanta dia kehilangan Thion Koopmeiners yang mungkin akan pindah ke Juventus. Kemudian dia kehilangan Gianluca Scamacca dari injury ya, tapi sisanya masih tetap intact. Jadi Atalanta juga akan tetap berbahaya, tapi saya rasa tidak akan bisa menjadi pesaing Scudetto. Lazio jangan tanya, karena pelatihnya Marco Barone dan pemain-pemain bagusnya itu sudah cabut semua gitu. Nah, Fiorentina mungkin akan tetap menjadi Fiorentina ya, akan berlaga atau finish di di 7 besar gitu ya. Mereka kemungkinan akan kehilangan Nico Gonzalez, tapi sudah mendapatkan Albert Gudmundsson dari Genoa. Ya, jadi ini adalah prediksi saya. Saya mau prediksi bahwa kemungkinan besar ya udah pacu Scudetto hanya akan dilakoni oleh Inter dan Milan, dan saya berharap Milan menjadi juaranya kali ini. Kalaupun ada yang bisa menyelip gitu ya, mungkin Roma ya. Saya pikir Roma bisa untuk menyulitkan AC Milan dan Inter Milan. Nah, demikian teman-teman sekalian, kita sudah memprediksi di mana posisi klasemen Serie A nanti di akhir musim. Mudah-mudahan prediksi saya benar dan Milan kembali meraih Scudetto dan kemudian menjadi tim yang terus-menerus meraih Scudetto, dan kita fokus kemudian di Liga Champions. Oke, teman-teman sekalian, kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye-bye.